Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita semua bisa berjumpa, khususnya untuk anak-anakku, siswa-siswi baru yang masuk di SMP Al-Huda kelas 7 ya. Saya sampaikan selamat datang di sekolah kita. Sudah naik jenjang dari SD ke SMP ya. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang kedua setelah tadi IPS, kita ke pelajaran prakarya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya Ibu Eka Setiapeni. Pada jenjang kelas 7 ini nanti saya mengajar di kelas 7D dan E. Untuk kelas 7A, B, dan C nanti akan diajar oleh beliau Ibu Alvita Nurrohmah ya. Ini profil beliau ya. Karena beliau berhalangan hadir, kali ini hanya bisa ketemu dengan saya, tapi nanti untuk selanjutnya dengan beliau. Kemudian nanti untuk pengumpulan tugas juga sama, untuk kelas 7D dan E kepada saya, kelas 7A, B, C kepada beliau Bu Alvita ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sama-sama ya, doa mau belajar. Kita bersama-sama ya, walaupun tidak seperti di kelas, dibayangkan aja seperti di kelas ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak. Materi yang pertama untuk pertemuan pertama ya, kita akan mempelajari tentang kerajinan serat. Mungkin dulu waktu di SD belum prakarya masuk jadi satu dengan SBDP ya anak-anak ya. Tetapi untuk jenjang SMP ini sudah dipisah sendiri-sendiri, seni budaya sendiri, prakarya sendiri. Jadi nanti kita fokus ke prakarya. Kerajinan serat, apa yang dimaksud dengan tujuan dulu? Tujuan kita pembelajaran hari ini untuk ini ya anak-anak. Diharapkan anak-anak semua bisa menentukan atau menjelaskan pengertian dari serat sesuai dengan kalimat anak-anak sendiri. Yang kedua adalah menentukan jenis-jenis serat dengan benar sebagai salah satu bukti bahwa serat itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anak-anakku semuanya bisa menentukan contoh dari masing-masing jenis serat. Nanti akan kita pelajari sama-sama. Yang terakhir adalah menentukan proses pengolahan serat dengan benar. Untuk pertemuan pertama ini sementara itu dulu ya, tujuan dari pembelajaran kita. Diharapkan nanti anak-anak benar-benar bisa memahami apa materi yang saya sampaikan ya. Kita lanjutkan. Perhatikan peta materi berikut ini ya. Ini mulai dari pengertian, kemudian jenis dan karakteristik serat. Ada dua macam di sini di peta materi, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan. Serat tumbuhan yaitu ada serat dari biji, ada serat dari batang, ada serat dari daun, yang terakhir ada serat dari buah ya. Itu yang jenis serat dari tumbuhan. Yang berikutnya jenis serat dari hewan.
ada dua, yaitu serat dari bulu hewan, lalu serat dari serangga atau kepompong ya, dari kupu-kupu nanti akan menghasilkan ulat sutra sehingga menghasilkan kain tekstil ya. Selanjutnya adalah teknik dasar dari kerajinan bahan serat. Nanti akan kita jelaskan untuk materi selanjutnya. Begitu juga dengan proses produksi kerajinan serat. Pengertian serat alam ya, di sini sangat panjang sekali. Saya pendekkan ya. Serat alam ini terutama ya, yaitu serat suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen membentuk jaringan memanjang yang utuh. Intinya itu ya. Untuk kegunaan dari serat alam ini lebih diarahkan ke bahan baku tekstil ya. Selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik bahan keras. Tadi sudah dijelaskan di peta materi ya. Jenisnya ada dua ya, tetapi di sini ditambah dengan mineral. Mineral itu tidak seperti tumbuhan dengan hewan ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Yang pertama kita cermati di sini serat dari biji. Serat dari biji ini ya, biasanya biji kapas ya, nanti akan menghasilkan bahan tekstil, yaitu berupa bisa kain katun ya. Kemudian serat dari batang, yaitu berupa batang pohon rami atau flax atau enceng gondok. Kita lebih sering melihat yang sering kita lihat adalah serat batang itu enceng gondok. Selanjutnya serat dari daun, ini bisa berupa daun pandan ya, yang melalui proses pengeringan kemudian pewarnaan, baru setelah itu diwujudkan ke karya kerajinan. Yang terakhir serat dari buah ya, hanya satu yang bisa kita ambil seratnya, yaitu dari buah kelapa berupa sabut kelapa. Sabut kelapa ini akan menghasilkan apa? Bisa berupa keset ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini adalah detail dari serat dari batang. Karakteristiknya bagaimana ya? Jenis batang berkambium ataupun tidak berkambium ya. Contohnya adalah batang pohon anggrek. Kemudian banyak sekali di sini ada flax, jute, hennep, rami ya. Kemudian untuk karya kerajinannya bisa berupa tas yang dianyam, bisa berupa dompet ya. Selanjutnya serat dari biji, tadi sudah saya sampaikan bahwa tumbuhan dari biji yang menghasilkan serat yaitu kapas. Ini berupa menghasilkan, dari kapas menghasilkan kain untuk produk tekstil ya. Ini serat dari daun ya, daun pandan, daun nanas, sama seperti serat dari batang, hampir sama. Hasilnya juga bisa berupa anyaman ya, bisa sandal, bisa tas, bisa dompet. Yang terakhir adalah serat dari buah, yaitu buah kelapa tadi. Ini hanya diambil sabutnya, bisa untuk sapu, untuk keset. Selanjutnya jenis serat yang berasal dari hewan.
Hanya ada dua. Yang pertama tadi serat dari hewan yang berupa filamen, ya. Yang kedua adalah stapel. Apa itu filamen? Filamen adalah serat dari hewan yang berasal dari kepompong, ya, berbentuk jaringan. Kepompong ini yang menghasilkan serat untuk dipintal menjadi benang dan akhirnya ditenun menjadi kain. Yang selanjutnya adalah stapel, ya, serat yang berbentuk rambut hewan. Kita kenal dengan wool, contohnya pada hewan domba, ya, hanya diambil bulunya saja. Pemanfaatannya untuk apa dari bulu? Bisa untuk baju penghangat, ya. Bagaimana pengolahan bahan serat? Yang pertama adalah pemintalan benang, ya. Kemudian penggulungan. Yang ketiga pencelupan. Selanjutnya adalah penenunan. Dari benang ditenun menjadi kain. Proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasarnya adalah menenun, menjahit, dan mengikat. Pada pembuatan kerajinan bahan serat harus mengandung prinsip berikut ini, ya anak-anak, ya. Ada kegunaan, ya, bahwa benda kerajinan harus dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhannya. Kemudian harus memenuhi prinsip kenyamanan, ya, memberi kenyamanan bagi pemakai. Yang ketiga yaitu keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Yang berikutnya adalah keamanan. Tidak boleh membahayakan pemakainya, intinya itu, ya. Yang terakhir harus ada unsur estetik atau keindahan, sehingga menarik bagi pembeli. Selanjutnya fungsi kemasan. Untuk apa produk kerajinan tersebut dikemas, ya? Ini adalah fungsinya. Yang pertama adalah menjual produk. Yang kedua, melindungi produk agar tidak mudah rusak, ya. Yang ketiga adalah memudahkan penggunaan produk bagi konsumen. Yang terakhir, memperindah penampilan produk. Ini langsung ke tugas untuk siswa, mohon diperhatikan anak-anak, ya. Bisa dikerjakan bersama-sama, tetapi intinya adalah individu masing-masing, ya. Intinya adalah 3 ini saja. Diharapkan anak-anak semua bisa memahami dari materi yang saya sampaikan tadi. Tolong ditulis di kertas atau buku, kemudian jawaban difotokan, dikirimkan ke kelas 7D dan E ke saya, kemudian kelas 7A, B, dan C ke Ibu Alvita, ya. Paling lambat besok, hari Jumat, ya, hari Jumat. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa melalui WA, ya, ke nomor saya atau ke nomornya Bu Pipit. Demikian materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.